Hai, saya Erika, mahasiswa dari Universitas Internasional Batam. Jadi, NPM saya itu adalah 1842147. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tutorial pemakaian Smart PLS untuk pengujian data. Jadi, kita langsung lanjut saja ke model penelitian saya. Jadi, ini merupakan model dalam pengukuran penelitian saya, di mana model bisa dilihat pada slide itu kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan keluarga, komite audit, kualitas audit, kesulitan keuangan itu merupakan variabel independen. Selanjutnya itu koneksi politik merupakan variabel moderasi, kemudian variabel kontrolnya itu adalah ukuran perusahaan, leverage, ROA, market to book value of equity, dan variabel dependennya itu adalah manajemen laba real. Jadi langsung kita lanjut saja ke pengujian datanya. Sebelum kita lanjut ke pengujian data, yang harus kita ketahui itu adalah tahapan dalam pengujian data ini ada 4. Statistik deskriptif, evaluasi outer model, evaluasi inner model, dan evaluasi hipotesis. Untuk statistik deskriptif itu dia menggunakan 2 cara karena ada 2 variabel dummy dan non-dummy. Jadi yang dummy di SPSS, yang non-dummy di PLS. Untuk evaluasi outer model itu sampai dengan pengujian hipotesis ini menggunakan PLS. Jadi evaluasi outer model ini ada 3, convergence validity, discriminant validity, uji reliabilitas. Untuk convergence validity bisa diukur dengan outer loading dan AV. Discriminant validity bisa diukur dengan cross-loading, Cornell-Larker, dan HTMT atau heterothread monothread. Dan juga uji reliabilitas bisa diukur dengan composite reliability dan Cronbach alpha. Kemudian untuk evaluasi inner modelnya itu dengan 3 cara, dengan R-square, standardized mean root square, residual, kemudian dengan GOF indeksnya. Lalu untuk evaluasi hipotesisnya itu ya bootstrapping yang dengan statistik harus lebih besar dengan 1,96 maka dikatakan signifikan. P-value lebih kecil dari 0,05 maka dikatakan signifikan. Dan untuk melihat positif atau negatifnya di original sampel. Jadi tutorial ini meliputi ini semua, keempat ini. Jadi ini bisa dijadikan panduan dalam menganalisis data. Jadi langsung saja ya kita analisis yang pertama, statistik deskriptif. Jadi yang pertama harus dilakukan itu adalah kita menyiapkan data variabel, di mana saya udah siapkan ini datanya, data untuk variabel saya untuk diuji di PLS. Jadi untuk total aset ini, ukuran perusahaan saya buatnya ini yang pertama itu untuk uji statistik deskriptif, di mana menggunakan angka aset perusahaan. Jadi, kita langsung saja save ya. Mau masukin data ke PLS itu harus type-nya yang comma delimited asset. Langsung tekan save saja. Oke, kita langsung lanjut ke aplikasinya. Ini merupakan tampilan awal dari Smart PLS. Jadi langsung saja kita langsung ke new project. Kita buat namanya project apakah ini? Kalau saya buatnya PLS UAS Statistika. Lalu tekan OK. Jadi data yang tadi itu kita masukin ke dalam PLS ini dengan cara double click to import data. Jadi ini kan yang tadi SV2, langsung kita open. Langsung OK saja. Dan setelah itu akan muncul statistik deskriptifnya. Karena ini angkanya sangat besar kan, jadi kita harus ganti formatnya ke Europe. Nah, jadi munculnya seperti ini. Ini kan yang angka total aset asli ya. Ini saya pun udah kecilin dalam jutaan rupiah. Jadi, ini merupakan uji statistik deskriptif. Jadi bisa lihat di sini untuk variabel contoh ya, manajemen laba real. Minnya itu min 1806. Maksimalnya itu 0,965
pada rata-rata min 0,000 dan standar deviasinya itu 0,398. Jadi itu merupakan statistik deskriptif pada penelitian ini. Berlaku juga terhadap yang lain. Jadi itu analisisnya. Lanjut ke SPSS. Jadi ini merupakan data variabel saya yang harus saya buat dulu sebelum masukin ke SPSS karena saya tinggal import saja. Untuk di SPSS ini saya cuma untuk pengujian variabel dummy saja dan untuk yang kesulitan keuangan yang kategorinya karena di PLS itu nggak bisa. Jadi untuk data ini harus di save karena pada saat importnya itu nggak boleh filenya kebuka, nanti dia nggak kebaca. Jadi langsung saja kita ke aplikasi SPSS-nya. Kita langsung saja klik file, import data, Excel, dan cari file yang tadi kita save. Ini tadi yang saya save, jadi langsung open saja. Dan bakalan muncul read Excel file. Ini dia lagi membaca Excel kita, lalu tekan OK saja. Di sini sudah terbaca semua data kita. Di SPSS tadi kan saya cuma bilang variabel dummy, jadi kita langsung saja ke PC. PC itu adalah koneksi politik. Jadi langsung saja kita isi value labelsnya. 1, ada koneksi. Tekan add, biar dia langsung masuk. 0, itu tidak ada koneksi. Lalu tekan OK. Karena tadi ada angka di belakang 0, makanya kita langsung bikin aja ini 0. Nah, jadi dia bakalan tampilannya seperti ini. Oke. Lalu OK. Dan juga kita hilangin 0-nya. Nah, jadi langsung kita ke data view. Kita lihat ada nggak error lagi. Biar nggak pas uji datanya missing. Nah, ini kan 0. Ini kan kosong nih kan, tak ada isi. Ini udah pasti 0 di data Excel saya, jadi langsung nolkan saja. Berarti non big. Oke, dan itu langsung saja kita ke analyze, descriptive statistik, dan pilih frekuensi karena ini merupakan data nominal. Langsung masukin ke kanan, koneksi politik, kualitas audit, sama kesulitan keuangan kategori. Lalu tekan OK saja dan akan muncul output seperti ini. Jadi bisa kita lihat ya, tidak ada missing. Lalu cara bacanya itu adalah politik connection atau koneksi politik. Terdapat 226 data tidak ada koneksi, 190 data ada koneksi. Jadi totalnya 416, jadi pas. Kenapa saya bilang data? Karena data yang saya uji itu kan ada beberapa perusahaan ya, benar. Terus beberapa perusahaan itu kan dia mengambil data 5 tahun. Jadi makanya pakai data karena nggak bisa per perusahaan begitu. Ini saja yang di SPSS dan selanjutnya akan diuji di Smart PLS untuk pengujian data selanjutnya. Dan selanjutnya kita akan menguji data. Jadi kita ulang lagi seperti yang tadi. Jadi langsung saja kita ke uji outer model, di mana yang pertama itu adalah loading factor. Jadi sebelum kita uji ke sana, kita harus buat dulu model kita. Jadi langsung klik latent variable, langsung saja kita rapikan. Ini udah kita susun ya, udah benar, langsung kita konekkan aja. Jadi sebelum kita masukin indikator pengukurannya, kita harus rename dulu. Klik kanan rename, baru ini masukin variabel pertamanya itu KI, kepemilikan institusional, sesuai dengan urutannya. Oke, kemudian ini adalah variabel moderasinya, yaitu koneksi politik, yaitu KP. Dan kemudian untuk memasukkan pengukurannya masing-masing, langsung tekan indikator ini, langsung kita tarik saja. Sesuai dengan namanya RM, KRM, PC, dan nanti semuanya itu akan menjadi warna biru. Dan jika kalau nggak mau dia punya variabel ini, langsung aja align indikator right, biar nggak tutup.
Jadi dia tahu bahwa data yang diuji itu udah ada gitu. Jadi langsung aja kita ke data ke model ini, lalu kita langsung calculate PLS algorithm untuk menguji auto model. Jadi ini merupakan tampilan utama dalam PLS algorithm, di mana di sini kita melakukan convergent validity dulu untuk auto modelnya. Convergent validity sendiri terdapat dua, yaitu loading factor sama yang satunya lagi adalah average variance extract. Jadi langsung saja untuk loading factor kita bisa lihat ke outer loading ini. Jadi uji loading factor ini itu dia untuk melihat hubungan yang tinggi dengan masing-masing konstruknya, karena outer loading menjelaskan kekuatan indeks yang mempengaruhi masing-masing konstruk. Jadi bisa kita lihat ya, ini semua kan hijau, berarti dia udah tinggi, kecuali yang audit komite ini, yang expertise sama meeting, dia itu di bawah, dia ini rendah, jadi tidak memenuhi kriteria. Kemudian yang selanjutnya itu adalah untuk APE. APE ini sendiri bisa kita lihat di construct reliability and validity, yaitu di sini yang paling terakhir ini. Ini merupakan APE dari penelitian ini. APE sendiri ini harus nilainya itu harus lebih besar dari 0,5 agar sesuai dengan kriteria. Jadi di hasil uji ini kita bisa lihat semua variabel udah di atas 0,5 kecuali variabel audit komite saja, dia itu 0,366, jadi di bawah 0,5, jadi dia ini tidak memenuhi kriteria. Uji yang kedua dalam author model itu adalah discriminant validity, di mana kita harus melihat cross loadingnya, Fornell Larker-nya, sama heterothread monothread. Yang pertama kita lihat cross loadingnya. Cross loading bisa kita lihat di discriminant validity, baru yang kedua. Ini merupakan cross loading dari penelitian ini. Cross loading sendiri ini harus membuktikan bahwa konstruk laten dapat memproyeksi indikatornya sendiri lebih bagus dibandingkan dengan indikator pada konstruk laten yang lainnya. Jadi berdasarkan hasil ini maka bisa disimpulkan bahwa dia telah memenuhi syarat diskriminan validity. Hasil pengujian ini membuktikan bahwa adanya keterlibatan yang positif di antara indikator dengan masing-masing konstruk. Konstruk yang memiliki validitas diskriminatif yang memadai bisa dikarenakan oleh nilai loading dari struktur yang diharapkan lebih besar daripada nilai loading dari struktur lainnya. Jadi contoh, kayak kualitas audit ke kualitas audit itu kan 1, sedangkan yang lainnya itu rendah. Begitu juga dengan kepemilikan keluarga 1, yang lainnya rendah. Kecuali yang di variabel rapat komite audit atau audit komite meeting sama audit komite expertise, dia ini di bawah, dia ini lebih rendah daripada konstruk lain. Masa 0,211 lebih besar daripada min 0,292, seharusnya kan audit komite ini harus lebih tinggi daripada 0,211 ini. Jadi dia tidak memenuhi kriteria. Untuk kedua variabel ini tidak memenuhi kriteria. Untuk pengujian diskriminatif validity yang kedua, diskriminan validity yang kedua, itu yaitu Fornell Larker. Itu kita langsung saja klik sini. Dikatakan bahwa Fornell Larker ini adalah kita melihat di mana nilai akar kuadrat AV harus lebih besar daripada nilai korelasi antar konstruk. Jadi bisa kita lihat ya, dari tampilan ini bahwa konstruk telah memenuhi kriteria karena dia tuh lebih besar angkanya. Contohnya audit komite 0,6,5. Jadi di bawah-bawahnya ini tuh lebih kecil semua, tidak ada yang lebih besar dari 6,5. Sama seperti yang lainnya, 1,1,1,1 semua. Jadi dia telah memenuhi kriteria untuk pengujian Fornell-Larker. Yang selanjutnya itu yang ketiga dalam diskriminan validity itu adalah heterothread monothread, di mana dihancurkan bahwa HTMT ini harus lebih kecil dari 0,9 karena jika di bawah 0,9 maka validitas diskriminan sudah tercapai dengan baik.
Jadi bisa kita lihat ya, ini semua kan hijau, ya kan? Jadi udah memenuhi kriteria HTMT ini, kecuali yang variabel kepemilikan manajerial ini, dia di atas 0,980. Jadi kepemilikan manajerial tidak memenuhi kriteria untuk HTMT. Selanjutnya kita menguji reliabilitas. Jadi tahapan terakhir dalam outer loading, tahapan terakhir dari uji outer model. Reliability kita bisa lihat pada, kita tinggal klik ke construct reliability dan validity, terus kita lihat Cronbach's alpha dan composite reliability-nya, di mana dikatakan bahwa composite reliability untuk semua variabel harus lebih besar daripada 0,6, maka itu memenuhi syaratnya. Tapi bisa kita lihat di sini bahwa variabel audit komite itu tidak memenuhi syarat karena di bawah 0,6. Selanjutnya untuk Cronbach alpha itu sama juga, variabelnya harus angkanya itu atau nilainya itu harus lebih besar daripada 0,6 maka memenuhi syarat. Tapi di komite audit ini dia kan merah, tapi dia kan udah 0,6, berarti dia udah memenuhi syarat. Cuma merah saja di sini. Kemudian selanjutnya itu inner model, pengujian inner model. Pengujian inner model ini kita bisa lihat dari R-square. R-square ini kita lihat yang di bagian adjusted-nya, di mana 0,352. Jadi maksudnya ini adalah manajemen labaril dapat dijelaskan sebesar 35,2%, sedangkan sisanya itu dijelaskan oleh variabel lain pada studi yang lain. Dan selanjutnya itu kita menguji dalam inner model itu adalah SRMR, yang artinya itu standardized root mean square residual. Jadi SMRM ini mengukur kecocokan matriks korelasi dalam model. Disyaratkan bahwa nilai SRMR ini harus lebih kecil dari 0,1, maka model penelitian yang dihasilkan itu sudah fit atau sesuai dengan data. Jadi lanjut hasil pengujian inner model untuk GOF index itu. GOF index sendiri ini berguna untuk menilai model secara keseluruhan. Jadi quality index ini diukur dengan GOF index. Jadi untuk perhitungan GOF index itu kita harus menghitung rata-rata dari APE dan rata-rata dari R-square, di mana GOF sama dengan akar dari rata-rata AVE dikali dengan rata-rata adjusted R-square. Langsung dikali aja kedua angka ini dan menghasilkan GOF 0,580. Jadi dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini dikategorikan kuat. Selanjutnya itu adalah pengujian hipotesis. Jadi untuk pengujian hipotesis kita harus calculate kembali. Jadi kita harus kembali ke model, klik calculate, lalu kita ke bootstrapping. Bootstrapping ini dia itu perkalian antar variabel. Lalu ini nggak usah diotak-atik, langsung start calculation. Tunggu saja, nanti hasilnya akan keluar. Nah, jadi ini tabelnya. Jadi untuk hipotesis hasil penelitian ini bisa dicocokkan dengan hipotesis, di mana yang merah ini tidak signifikan dan hijau ini signifikan. Jadi untuk menganalisis tabel ini, melihat signifikan atau tidaknya itu dari statistik dan p-value. Statistik kalau misalnya lebih besar dari 1,96 maka itu signifikan, dan p-value kalau lebih kecil dari 0,05 maka signifikan juga. Dan untuk melihat positif atau negatifnya itu kita lihat di bagian original sampel. Kalau misalnya hasilnya negatif seperti ini maka negatif, kalau positif ini maka positif. Jadi contoh ini yang pertama, kepemilikan manajerial terhadap manajemen labaril. Jadi kita bisa lihat bahwa statistiknya itu di bawah 1,96 maka tidak signifikan, dan p-value-nya pun ini pun lebih besar dari 0,05 sehingga tidak signifikan. Dan original sampelnya itu kan positif, tidak ada minus, jadi bisa disimpulkan bahwa
kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laboratorium. Sekian untuk tutorial penggunaan Smart PLS untuk pengujian data penelitian. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Dan terima kasih. Sampai jumpa.